Ulah turis asing di Bali menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir, mulai dari dugaan penyalahgunaan visa hingga pelanggaran ketertiban umum. Bagaimana kemudian penertiban warga negara asing yang belakangan menimbulkan keresahan karena acap kali melakukan pelanggaran? Kita akan berbincang dengan Dirjen Imigrasi Silmi Karim. Pak Silmi, selamat malam. Selamat malam. Pak Dirjen, sudah berapa banyak warga negara asing yang dideportasi rentang Januari hingga Maret 2023 ini? Dan pelanggaran apa saja yang paling banyak kemudian dilakukan sehingga pertimbangan deportasi dilakukan? Ya, total info yang saya cek itu ada 630 yang dideportasi. Nah, pelanggarannya berbagai macam, tetapi yang tentunya memenuhi pelanggaran daripada keimigrasian. Jadi baik itu hal kaitan dengan dokumen, ya, ataupun juga misalnya melakukan pekerjaan di Bali sampai kepada PSK atau pelanggaran yang kaitan dengan sosial, ya. Baik, itu secara keseluruhan ya, se-Indonesia ya sekitar 600-an. Apakah mayoritas dideportasi adalah turis yang berada di Bali atau sebenarnya sebarannya merata begitu Pak Dirjen? Paling banyak itu ada dari Bali, karena memang ketika saya bergabung, saya salah satu yang saya fokuskan adalah penataan atau penertiban di Bali, karena ketika kami bergabung, ya, informasi itu sudah mulai masuk. Ya, dan ini juga kami cek langsung di lapangan, memang kejadiannya itu juga sudah berlangsung lama. Jadi terjadi pembiaran, ya, daripada warga negara asing di Bali, sehingga puncaknya itu kurang lebih di bulan Februari 2023. Pak Dirjen, berbicara mengenai aksi nyeleneh begitu ya para turis asing ini, kita tahu bagaimana ramainya mereka disorot pada saat pandemi juga. Dan kemudian pada saat ini luar biasa. Kita hanya melihat apa yang ditampilkan di sosial media, bagaimana media memotret ini, tapi sebenarnya gambaran besarnya kondisi nyata di lapangan itu seperti apa Pak Dirjen? Ya, sebenarnya ketika kita sedang lakukan operasi seperti saat ini, itu sudah banyak penurunan, ya, dan saya monitor setiap hari bagaimana perkembangan daripada situasi WNA di Bali. Ya, ini menurut saya sudah jauh lebih baik, karena operasi yang dilakukan itu cukup efektif memberikan pesan kepada WNA di Bali untuk bisa mengikuti aturan main dan juga menghargai nilai-nilai budaya lokal, khususnya di Bali. Oke, Jadi saya menganggap bahwasanya setiap kejadian itu kan pasti ada sebab akibatnya. Ya. Kita tidak bisa misalnya melakukan satu tindakan itu hanya sebatas operasi yang misalnya satgas gitu ya, tetapi lebih dari itu dibutuhkan continuity dan konsistensi untuk bisa menangani dan menata warga negara asing di Indonesia. Kita juga secara paralel menyiapkan database, ya, yang bekerja sama dengan negara luar, ya, untuk bisa memberikan informasi yang lebih akurat, ya, mengenai warga negara asing yang akan melintas atau datang ke Indonesia. Dan ini juga sampai kerjasama biometrik, artinya data-data yang kiranya memang bisa dijadikan sebuah referensi kita dalam melihat warga negara asing itu bisa masuk atau tidak, atau kita harus memberikan satu catatan khusus terhadap WNA tersebut. Dan semua hal yang sifatnya kebijakan itu memang harus dilakukan secara konsisten, kontinu, berkesinambungan, dan ini memerlukan waktu. Ya. Tetapi memang dalam 2 minggu terakhir ini, operasi yang dilakukan
imigrasi di Bali itu cukup efektif untuk menurunkan. Yang terakhir ini kan kita juga bukan hanya mendapatkan yang KTP, tetapi juga kejadian mengenai yang PSK, terus kemudian juga yang terakhir menjadi pelatih seni dan lain sebagainya pun kita tertibkan gitu. Pokoknya ada pelanggaran antara dokumen keimigrasian dengan apa yang dilakukan oleh warga negara asing di Bali itu kita langsung respon, kita tertibkan. Dan saya rasa masyarakat bisa memberikan masukan kepada imigrasi ya di Bali khususnya untuk kita respon. Ya. Jadi kita butuh juga masukan daripada masyarakat agar hal ini juga bisa seiring ya dengan apa yang sedang kita lakukan. Karena biar gimana pun juga informasi itu juga penting. Laporan dari masyarakat ya. Saya meng-highlight sedikit, kita agak mundur tadi Pak Dirjen mengatakan bagaimana kasus ini kemudian terjadi mayoritas di Bali, ada unsur pembiaran di sana. Apakah kemudian ini melibatkan pejabat tertentukah, warga negara Indonesia atau seperti apa Pak Dirjen? Ya kita kan harus melihat ini kan jangan cuma kalau alfabet itu kita tidak bisa lihat hanya Z-nya saja, tetapi ada A-nya, ABCD-nya itu kan ketika kondisi pariwisata di Bali khususnya itu kan menurun drastis ketika pandemi. Terus kemudian di Bali itu butuh juga warga turis. Ya. Nah ketika turis itu datang ya karena memang ada kebutuhan dalam hal juga konteks ekonomi, nah sehingga kita sangat permisif gitu ya terhadap mereka di Bali pada khususnya. Nah kita juga harus ingat bahwa di Bali itu kan memang pelintasnya 90% adalah warga negara asing. Nah kemudian dari situ pembiaran-pembiaran ini puncaknya itu kan ketika semakin derasnya masuk warga negara asing ke Bali itu kira-kira di bulan Oktober, November, Desember tahun 2022. Ya, kalau sekarang ini sebenarnya sudah ada penurunan ya warga negara Rusia maupun di Ukraina itu saya lihat itu saat ini masuknya hanya 30% dari kondisi di triwulan terakhir tahun 2022. Jadi udah turun drastis. Ya. Di samping itu juga kita lakukan proses seleksi yang lebih ketat kepada para pelintas yang masuk ke Bali. Ya. Memang di situ ada visa on arrival, tapi bukan berarti mereka begitu mudah masuk ke Indonesia, kemudian juga tanpa pengawasan. Nah, memang ada fungsi pengawasan dan penindakan yang kita perkuat. Bahkan Direktorat Pengawasan dan Penindakan di pusat itu saya turunkan di Bali untuk membantu imigrasi di Bali dalam menjalankan pengawasan dan penindakan. Jadi kita terus sampai hari ini saya mendapatkan laporan juga WNA yang dideportasi ya, dan kita akan masif terus kita lakukan sehingga memberikan efek jera kepada WNA atas hal kaitan dengan pelanggaran keimigrasian. Baik. Tetapi kalau ada ruang lingkup aparat lain tentu kita tidak bisa memasuki wilayah tersebut seperti kayak di jalan ya kaitan dengan lalu lintas itu kan menjadi ranahnya kepolisian. Pak Dirjen, Gubernur Bali kemudian mengusulkan pencabutan visa on arrival khususnya untuk turis dari Ukraina dan Rusia. Apakah kemudian ini akan ditindaklanjuti karena konon Pak Gubernur sudah bersurat juga ke Kementerian Hukum dan HAM? Ya bersurat kan kita harus telaah, kan juga kita harus lihat bahwa di samping Bali kan Indonesia itu kan juga luas. Kalau kita langsung merespon tanpa telaah yang cukup, dampaknya bukan hanya hal yang untuk sebagai tindak lanjut surat tersebut saja, tetapi bisa juga berdampak kepada negara lain, wilayah lain. Sehingga kita harus cermat. Saya saat ini secara paralel pertama menelaah ya, surat usulan tersebut dari Gubernur Gubernur Bali, terus kemudian juga saya melakukan operasi di Bali. Sehingga kalau kita lihat terjadi penurunan ya daripada pelanggaran maupun juga hal kaitan dengan
aktivitas WNA yang melanggar ketertiban. Nah ini butuh koordinasi, dan kita juga udah koordinasi dengan pihak Polri maupun juga dengan Pemda setempat dalam hal menurunkan potensi daripada kemungkinan terjadinya pelanggaran keimigrasian di Bali dan juga menyangkut juga ketertiban di lingkungan masyarakat Bali. Oke. Jadi kalau ditanya menindaklanjuti, ya tentu pasti kita tidak lanjuti. Apakah kita akan lakukan atau tidak, kita lihat kondisinya. Kalau memang sudah tertib, sudah ada perubahan signifikan, ya kan belum tentu itu menjadi satu hal yang harus dilakukan. Oke, baik. Berarti ini kan belum viral, diputuskan ini kan masih begitu ya? sisa kan viral-viral yang masa lalu. Ini kan viral sekarang, ini kan viral masa lalu. Jadi jangan sampai nanti kebijakan itu berubah-ubah dengan cepat, ya. Terus kemudian dampaknya juga bisa berefek kepada wilayah lain, gitu kan? Kan juga ada orang Rusia maupun Ukraina yang benar gitu, yang berbisnis ya di Indonesia, misalnya di Jakarta. Nah, kalau kita cabut kan dampaknya juga akan berakibat kepada mereka yang ke wilayah lain di Indonesia. Tetapi kita menghargai masukan tersebut, ya. Kita selalu terbuka dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat, ya. Kita berkoordinasi, berkomunikasi untuk mendapatkan solusi terbaik, ya. Baik. Itu intinya. Baik. Yang penting kan turun, dan kalau bisa ya hilang sama sekali. Oke. Itu kan kejadian ini kan karena proses yang lama. Tidak mungkin itu kejadian itu langsung terjadi sekonyong-konyong dalam waktu 1 bulan gitu langsung heboh besar gitu. Karena Baik. itu berproses kurang lebih 1 tahun lamanya. Oke, sehingga tidak ada lagi permisif di sana, pengetatan untuk visa juga dilakukan. Terakhir, Pak Dirjen, bagaimana ancaman hukuman bagi warga negara Indonesia yang kemudian terbukti begitu membantu warga negara asing dalam hal apa ya? Kita tahu banyak pelanggaran izin tinggal yang kemudian sekarang terjadi di Bali. Jika ada warga negara Indonesia terlibat, ancaman hukumannya seperti apa? 5 tahun pidana. Oke, baik. Sehingga ini memang kita belum terlalu menerapkan. Tetapi saya sudah perintahkan kepada jajaran kalau memang cukup bukti dan juga kesalahannya fatal gitu ya, kita lakukan pro justisia untuk ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena kadang-kadang peran daripada WNI dalam memberikan ruang kepada WNA melakukan pelanggaran itu juga besar signifikan. Salah satunya adalah KTP. Dan saya juga minta untuk hal ini diusut sampai tuntas. Siapa yang ada di belakang itu? Karena itu tercatat di Dukcapil, gitu kan? Itu kan benar-benar satu pelanggaran yang sangat mendasar gitu. Sampai WNA bisa punya KTP, ya. Nah ini mudah-mudahan terungkap ya siapa di belakang penerbitan KTP terhadap kepada WNA. Ini bahaya ini. Secara persepsi masyarakat juga tidak baik gitu. Kalau WNA bisa mendapatkan dengan mudah KTP. Oke. Kita tunggu bagaimana langkah Ditjen Imigrasi bekerja sama dengan stakeholder lainnya. Kita ingin mengenal Bali. Bali dikenal oleh internasional sebagai wisata dunia. Kita tidak ingin terkenal oleh ulah segelintir wisatawan yang merusak Bali. Terima kasih Pak Dirjen sudah berbincang bersama kami di Prime News malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.